Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika mengenai ukuran penyebaran data, yaitu tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata pada statistika adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai rata-rata penyimpangan absolut data dari rata-ratanya. Simpangan rata-rata ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh nilai-nilai pada data menyimpang dari rata-ratanya. Yang pertama adalah simpangan rata-rata untuk data tunggal dengan rumus SR sama dengan sigma nilai mutlak dari XI minus X bar per N. XI adalah nilai data ke I, X bar adalah rata-rata, dan N adalah banyak data. Langsung ke contoh soal yang pertama, tentukan simpangan rata-rata dari data tunggal berikut, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 6, 9. Banyak data ada 8, maka kita tulis N sama dengan 8. Kita hitung dulu yang pertama rata-ratanya atau rata-rata hitungnya, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N, yaitu merupakan jumlahan dari setiap XI dibagi banyak data. Maka akan kita jumlahkan setiap data di sini, yaitu 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 dibagi banyak data, yaitu 8. Sama dengan 48 dibagi 8, sama dengan 6. Jadi nilai rata-ratanya adalah 6. Selanjutnya akan kita hitung simpangan rata-ratanya dengan rumus sigma nilai mutlak dari XI min X bar per N, ya. Akan kita hitung jumlahan dari selisih setiap data dengan nilai rata-ratanya. Maka sama dengan nilai mutlak dari 4 min 6 yaitu 2, ditambah nilai mutlak dari 5 min 6, 1, ditambah nilai mutlak dari 3 min 6, 3, ditambah nilai mutlak dari 6 min 6, yaitu 0, ditambah nilai mutlak dari 7 min 6, yaitu 1, ditambah nilai mutlak dari 8 min 6, yaitu 2, ditambah nilai mutlak dari 6 min 6, yaitu 0, ditambah nilai mutlak dari 9 min 6, yaitu 3. Dibagi banyak data, yaitu 8. Kita peroleh 12 dibagi 8 sama dengan 1,5. Jadi simpangan rata-rata dari data ini adalah 1,5. Selanjutnya tentang simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Pertama-tama tentukan dulu X barnya atau rata-rata data berkelompoknya dengan rumus sigma FI dikalikan XI per sigma FI. X bar tadi adalah rata-rata, XI adalah titik tengah kelas ke I, FI adalah frekuensi kelas ke I. Nilai titik tengah atau XI di sini dapat dihitung dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Selanjutnya akan kita hitung simpangan rata-rata untuk data berkelompok dengan rumus SR sama dengan sigma FI dikalikan nilai mutlak dari XI min X bar per sigma FI, ya. XI masih sama, titik tengah kelas I, X bar juga merupakan rata-rata, FI adalah frekuensi kelas ke I. Nah, kita ke contoh soal untuk simpangan rata-rata data berkelompok. Diketahui data berat badan siswa sebagai berikut. Tentukan simpangan rata-ratanya, ya. Nah, ini adalah data berat badan siswa, ya, yaitu yang berat badannya 41 sampai 43 kg ada 6 siswa, dan seterusnya hingga berat 53 hingga 55 kg ada 8 siswa. Pertama-tama akan kita hitung dulu rata-rata data berkelompok ini dengan rumusnya, yaitu sigma FI kali XI per sigma FI. Maka akan kita tentukan dulu XI, yaitu titik tengah, dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, yaitu 41 ditambah 43 dibagi 2, kita peroleh 42, dan seterusnya hingga 53 ditambah 55 dibagi 2, kita peroleh 54. Lalu kita hitung FI dikalikan XI, ya. FI adalah kolom frekuensi dan XI adalah kolom titik tengah. Kita kalikan 6 dikali 42, 252, dan seterusnya hingga 8 dikalikan 54 sama dengan 432. Maka dapat kita tentukan jumlahan dari FI kali XI, kita jumlahkan, kita peroleh 1455. Dan di sini akan kita jumlahkan pula frekuensinya, kita peroleh sigma FI sama dengan 30. Maka X bar sama dengan
1455 dibagi 30 yaitu sama dengan 48,5 ya. Setelah kita peroleh nilai rata-rata data berkelompok ini, yaitu 48,5, akan kita hitung simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Simpangan rata-rata untuk data berkelompok gunakan rumus sigma FI dikali XI min X bar, yang merupakan nilai mutlaknya, yaitu nilai mutlak XI min X bar dibagi dengan sigma FI. Nah, kita buat dua kolom baru. Yang pertama adalah kolom nilai mutlak dari XI min X bar. Kemudian kolom yang kedua adalah nilai mutlak dari, kolom yang kedua adalah FI dikalikan nilai mutlak dari XI min X bar ya. Yang pertama XI min X bar, nilai mutlaknya tapi nanti ya, yaitu nilai positifnya ya. Jadi misalnya hasilnya dia negatif, akan dipositifkan. Nah, di sini XI-nya 42 untuk baris pertama, X bar-nya adalah 48, maka nilai mutlak dari 42 minus, ini 48,5, maka nilai mutlak dari 42 dikurangi 48,5 adalah 6,5 ya. Meskipun hasilnya negatif, kita positifkan karena di sini ada tanda nilai mutlak. Selanjutnya yang kedua, nilai mutlak dari 45 dikurangi 48,5 yaitu 3,5, dan seterusnya hingga nilai mutlak dari X-nya di sini 54 ya, X barnya 48,5, maka nilai mutlak dari 54 minus 48,5 yaitu 5,5. Untuk kolom yang selanjutnya yaitu FI dikalikan nilai mutlak dari XI min X bar. XI min X bar nilai mutlaknya tadi dapat diperoleh dari sini ya, tinggal dikalikan dengan FI-nya. Maka kita akan hitung FI-nya ini ada 6, maka 6 dikalikan 6,5 yaitu 39. Selanjutnya ada 4 dikalikan 3,5 yaitu 14, dan seterusnya hingga 8 dikalikan 5,5 yaitu 44. Nah, akan kita hitung jumlahan dari FI dikali mutlak XI min X bar, kita jumlahkan ini ya, dari 39 ditambah 14 ditambah 3,5 ditambah 12,5 ditambah 44, kita peroleh jumlahannya yaitu 113. Maka jumlahan dari FI dikalikan mutlak dari XI min X bar adalah 113 dibagi dengan jumlahan frekuensi. Jumlahan frekuensi di sini adalah 30, maka 113 dibagi 30, yaitu 3,77. Jadi, simpangan rata-rata dari data berat badan siswa kelas 12 adalah 3,77 ya. Dengan kata lain, penyimpangan berat badan setiap siswa terhadap rata-ratanya adalah sebesar 3,77 ya. Jadi tadi simpangan rata-ratanya dari berat badan siswa adalah 3,77. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang simpangan rata-rata, data tunggal dan data berkelompok. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.